Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Nafa Radisya dari Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, yang hari ini akan menyampaikan materi perkuliahan pada pertemuan kelima, yakni tentang pembahasan periodisasi sastra Indonesia angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kedua periodisasi ini eh, lekat dengan angkatan-angkatan awal sastra Indonesia berkembang di Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, sebelum kita memulai kegiatan dan perkuliahan pada saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa, berdoa dicukupkan. Jadi untuk materi kita pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas realisasi sastra Indonesia Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini dimulai pada tahun 1920-an hingga awal 1930-an. Nah, teman-teman mahasiswa, apakah sudah ada yang eh, awam ya dengan keempat eh, cover buku yang ada di sebelah eh, kanan dari Salindia ini. Ini kan ada beberapa buku ya. Salah satunya ada Salah Asuhan, Sengsara Membawa Nikmat Siti Nurbaya mungkin yang kita sering tahu dan mungkin kita sering eh, lontarkan di beberapa kelas-kelas sastra Indonesia dan yang mungkin teman-teman juga tahu Azab dan Sengsara. Keempat buku ini merupakan hasil ya, atau eh, kunci dari periodisasi Angkatan Balai Pustaka seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas awal eh, bagaimana periodisasi sastra ini eh, dimulai dan dimulainya disebutnya adalah Angkatan Balai Pustaka. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana eh, Angkatan Balai Pustaka ini tercipta gitu ya. Angkatan Balai Pustaka ini lahir dalam konteks politik kolonial Belanda yang mendirikan Balai Pustaka pada tahun 1908 sebagai lembaga penerbitan yang mendorong sastra berbahasa Melayu. Nah, eh, saat itu pada tahun tersebut 1908 Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda. Pada konsepnya Belanda itu memberikan kita sedikit kemudahan untuk mengakses beberapa bacaan. Namun masih sangat terbatas dan kembali dengan konsep-konsep eh, penerbitan yang sesuai dengan keinginan kolonial Belanda itu sendiri. Nah, tujuan dari pembentukan eh, Balai Pustaka atau yang biasa disebut saat itu adalah Komis for the Lecture atau yang dalam di bahasa Indonesia kan itu Komisi Bacaan Rakyat. Itu tujuannya untuk memberikan bacaan sehat ya dan sastra bertendens. Tuh. Sastra bertendens sendiri merupakan sastra yang ditulis dengan maksud-maksud praktis tertentu. Dalam hal ini adalah mendidik bangsa Indonesia agar menjadi pegawai negeri yang patuh dan tidak ambisius sehingga tidak ingin menyamai orang-orang Belanda yang dijajah, gitu ya, yang menjajah mereka gitu. Hal ini disebutkan dalam jurnal atau dan buku Pak Suparjo pada tahun 1992 halaman 31.
Selain tujuan utamanya untuk memberikan bacaan sehat yang berkonteks dan konsep-konsep sastra bertendens, tujuan adanya dibentuknya Balai Pustaka, salah satu beberapa poin lainnya adalah memberantas bacaan cabul yang eh, diterbitkan dari penerbit partikelir. Itu penerbit-penerbit kecil yang sudah ada sebelumnya. Sebelum Balai Pustaka hadir, sebenarnya penerbit-penerbit kecil yang menerbitkan buku-buku mungkin eh, dirasa bagi para kolonial Belanda itu lebih cabul gitu dari bacaan-bacaan yang mereka terbitkan. Selain itu juga mencegah bacaan berbahaya. Selain berbahaya dalam konteks seksualitas dan cabul itu juga berbahaya untuk eh, pengetahuan yang lebih liar. Jadi eh, rakyat Indonesia sendiri kebutuhan membaca masih sangat dibatasi karena ditakutkan orang-orang Belanda ini merasa tersaingi jika rakyat Indonesia ini bisa mengakses buku-buku teori-teori yang lebih liar gitu, di luar sana. Selain itu, tujuan adanya Komisi Bacaan Rakyat itu membengkutkan penerbit partikelir dengan cara kolonial Belanda menjual buku-buku yang mereka terbitkan dengan harga yang paling murah. Maka orang-orang lebih berbondong-bondong membeli buku murah daripada mungkin eh, harga-harga buku di penerbit penerbit partikelir. Selain itu yang terakhir adalah menerbitkan buku bacaan yang bermoral. Itu fokus utama dari pembentukan Komisi Bacaan Rakyat atau yang sekarang kita biasa sebut adalah Balai Pustaka. Nah, adapun ciri khusus dari sastra-sastra yang muncul di angkatan Balai Pustaka, yakni yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Jadi persoalan yang diangkat atau cerita-cerita yang dituangkan dalam penciptaan karya sastra pada angkatan Balai Pustaka adalah persoalan-persoalan yang terjadi di Sumatera Barat, yakni tempat-tempat para penyair itu lahir dan besar di sana. Kemudian bersifat romantik sentimental, di mana tokoh yang dibangun, bahkan tokoh utamanya, itu dibuat mati dalam cerita tersebut. Jadi penggambaran cerita sengaja dibuat sentimental, dibuat sengsara mungkin untuk melihatkan bagaimana efek-efek roman dan sentimental itu lebih terasa dalam karya sastra mereka. Kemudian penggunaan bergaya bahasa Balai Pustaka. Kembali lagi, Balai Pustaka, Angkatan Balai Pustaka ini cenderung menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan karyanya. Selain karena memang fokus eh, kolonial Belanda mengembangkan dan menggunakan bahasa Melayu untuk keseharian rakyat Indonesia, ternyata ini juga berasal dari ciri dari pengarang karya-karya yang membuat itu menjadi identitas dari karya-karya Balai Pustaka. Dan yang keempat adalah bertema sosial. Tema sosial ini eh, menghadirkan konflik-konflik sosial dan konflik dari orang-orang antar daerah, antar daerah maupun sedaerah, seperti itu. Kemudian karena Balai Pustaka ini lebih cenderung menghadirkan dan melahirkan karya-karya besar dengan genre prosa, maka ada beberapa tipe dan ciri yang bisa dilihat dibandingkan misal ciri prosa yang ada di angkatan selanjutnya. Misal Pujaga Baru, angkatan 45 dan selanjutnya. Ciri khas prosa yang ada di angkatan Balai Pustaka diantaranya dari bahasa, yakni bahasa Melayu baru yang dihiasi dengan ungkapan klise dan uraian panjang. Jadi
masih ada hal-hal yang dijelaskan lebih dalam dalam penceritaan karya sastra tersebut. Dan cara ini ternyata itu membuat eh, proses pengarangannya menjadi kesulitan untuk menjelaskan atau menceritakan pengembangan kepribadian tiap tokoh. Seperti itu. Dan selanjutnya pada isinya, pengembangan mengikuti asal penulis yang banyak dari daerah Sumatera dan eh, Sumatera lainnya, Sumatera Barat dan Sumatera lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara melukiskan cerita, yakni bercorak pasif, pasif romantik. Nah, kemudian kita masuk pada ciri estetis dan ekstra estetik sastra balai pustaka. Ada beberapa hal yang terlihat sangat jelas dari misal keempat buku di awal, setidaknya mereka mempunyai identitas-identitas yang ada dalam ciri estetik maupun ekstra estetik, estetik ini. Yakni pada ciri estetik, kita melihat gaya bahasa yang digunakan dalam penciptaan karya sastra itu merupakan terdapat masukan-masukan perumpamaan yang klise, banyak pepatah-pepatah yang digunakan, dan peribahasa. Selain itu, alur prosa eh, dari beberapa karya itu bersifat lurus ya. Maksudnya akan lebih maju terus, beda dengan angkatan-angkatan setelahnya. Mungkin angkatan 45 yang sudah mulai melompat-lompat, apalagi di angkatan 2000-an yang eh, mungkin alurnya akan lebih tidak masuk akal, masuk dari manapun saja. Dan tema masalah yang sering diceritakan pada karya-karya Balai Pustaka adalah masalah kehidupan dan kemasyarakatan. Kemudian teknik penokohan dan perwatakan menggunakan analisis langsung. Kemudian eh, pusat pengisahan berpusat pada orang ketiga dan banyak degradasi atau sisipan yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang diceritakan. Itu masuk pada konsep-konsep penjelasan yang lebih banyak dituliskan daripada penjelasan tiap tokoh yang ada di ciri prosa sebelumnya yang tadi. Ada sifat didaktis, bercorak roman, dan tokoh protagonis yang mengalami penderitaan akibat adat atau perbedaan budaya. Kemudian, ciri estetik dalam sastra balai pustaka, yakni menuangkan masalah adat, masalah kawin paksa dan permaduan. Contohnya seperti eh, buku Siti Nurbaya, novel-novel Siti Nurbaya, dan sebagainya. Konsep-konsep nikah paksa, konsep-konsep adat itu diceritakan dalam sastra-sastra balai pustaka. Kemudian adanya pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda, latarnya masih bersifat kedaerahan dan pedesaan. Cerita yang dikembangkan itu sebenarnya langsung pada zaman saat itu, bukan pada zaman dahulu atau bagaimana, gitu ya. Dan mulai masuk dan belum masuk konsep-konsep cita-cita kebangsaan atau keinginan kemerdekaan dalam beberapa karya sastra yang masuk pada angkatan Balai Pustaka. Nah, setelah ini merupakan tokoh-tokoh yang menjadi identitas orang-orang yang berada di angkatan Balai Pustaka dan beserta karya sastranya gitu ya. Kita tahu Marah Rusli dengan romannya Siti Nurbaya, Abdul Muiz dengan Salah Asuhan, Merari Siregar dengan Azab dan Sengsara, tentunya dengan yang terakhir tulis Sultan Sati, Sengsara Membawa Nikmat. Mereka bukan hanya empat, angkatan Balai Pustaka bukan hanya empat, tapi keempat orang ini adalah identitas dari orang-orang yang masuk dalam angkatan dan periodisasi Balai Pustaka. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah baca dari keempat buku di bawah ini. Mungkin setelah ini akan ada ini ya, tugas membaca untuk keempat
buku ini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni periodisasi sastra angkatan Pujangga Baru. Ini adalah lanjutan dari angkatan Balai Pustaka, tepat setelah 900 1930-an hingga 1942, yakni sebelum angkatan 45, yang akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi eh, kita akan masuk pada penjelasan yang lebih simpel. Angkatan Pujangga Baru ini diawali dengan adanya majalah Pujangga Baru pada tahun 1933 yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Ini adalah salah satu tokoh penting yang eh, menempatkan diri dan menetapkan bahwa mulai 1930-an itu merupakan angkatan baru sastra dalam periodisasi sastra Indonesia, yakni Pujangga Baru. Lahirnya pada masa kebangkitan nasional dan semangat untuk menuju kemerdekaan. Nah, fokus utama eh, karya-karya yang muncul dalam sastra angkatan Pujangga Baru adalah semangat modernisasi, kebangsaan, dan pembaruan dalam sastra. Kemudian kita masuk dalam struktur estetik eh, dari karya sastra yang muncul pada angkatan Pujangga Baru. Dalam puisi kita lihat adanya puisi baru. Ini bukan seperti pantun atau syair ya, tapi lebih sonata dan balada, soneta dan balada. Kemudian ada diksi yang diwarnai kata-kata yang jauh lebih indah, yang jauh lebih eh, estetik gitu ya, dibanding mungkin angkatan sebelumnya, yakni angkatan Balai Pustaka. Tapi bukan berarti Pujangga Baru ini hanya syair-syair yang indah, tapi mereka lebih fokus pada pergolakan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, seperti itu. Jadi kemudian ada bahasa kiasan, yakni lebih ke perbandingan, lebih ke bagaimana nana seperti nana. Jadi konsepnya adalah membandingkan dua hal seperti itu. Kemudian ada bentuk simetris. Hal ini dipengaruhi oleh puisi lama, eh, puisi dari periode sebelumnya. Jadi ada perioditas dari awal sampai akhir saja. Tiap baris terdiri dari dua periodus, dua kata. Kemudian ada gaya ekspresi aliran romantik, gaya sajaknya diafon atau polos, dan memanfaatkan persajakan rima. Masih menggunakan a i atau seperti itu. Kemudian dalam ciri struktur estetis prosa, kita masih melihat alur yang cenderung lurus dan belum melompat-lompat, atau bisa dibilang alur yang maju. Kemudian ada teknik perwatakan yang mulai menggunakan watak bulat. Jadi tidak lagi menggunakan analisis langsung yang kita tahu sebelumnya. Roman Balai Pustaka itu menggunakan analisis langsung seperti itu ya. Sudah mulai ada deskripsi fisik yang lebih konkret, kemudian tidak banyak degradasi, kemudian pusat pemisahan metode menggunakan orang ketiga objektif dan menggunakan gaya romantik tentunya. Dan yang terakhir adalah diksi tidak menggunakan perumpamaan yang klise, pepatah, dan peribahasa. Jadi diksi-diksi yang mungkin itu menjadi identitas Balai Pustaka langsung hilang dalam identitas Pujangga Baru seperti itu. Kemudian ada ciri ekstra estetik gitu ya dalam karya-karya sastra yang muncul dalam angkatan Pujangga Baru. Ya, ini adalah masalah bersangkut pada kehidupan. Ada masalah emansipasi, masalah pemilihan pekerjaan, masalah individu kemanusiaan seperti itu. Adapun mulai muncul ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan. Saat ini memang karena dia
karena periodisasi ini eh, bertahan ya hingga 1942, maka detik-detik kemerdekaan dan semangat-semangat ingin merdeka itu mencuat di eh, angkatan ini. Maka ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan menjadi eh, konteks-konteks dan tema-tema besar yang digunakan oleh penulisnya untuk membuat karya sastra seperti itu dan masih bersifat didaktis. Nah, kita langsung masuk saja pada tokoh-tokoh dan karya agung yang diciptakan pada angkatan Pujangga Baru. Ya, ini ada Amir Hamzah dengan khasnya nyanyian sunyi, itu Sultan Takdir Ali Syahbana dengan layar terkebangnya, Armin Pane dengan belenggu, dan Sanusi Pane yang kita tahu selain Manusia Baru juga ada buku Kertajaya yang sangat legenda. Ya, seperti itu teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan dalam pertemuan kali ini. Selain tugas membaca untuk angkatan Balai Pustaka, yakni tadi ada Siti Nurbaya, ada siapa lagi ya tadi ya? Oh iya, ada Salah Asuhan, mungkin Azab dan Sengsara. Teman-teman juga perlu membaca beberapa karya tokoh-tokoh agung dari angkatan Pujangga Baru. Sekian dulu mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas angkatan periodisasi angkatan 45 dan angkatan 50. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.